Oke, kita lanjutkan setelah kita belajar tentang isim isyarah untuk jamak dan musanna. Mari kita lanjutkan ke as-sifah. Kata sifat tunggal memiliki bentuk mudzakkar dan muannats. Contoh, kata sifat mudzakkar kabir, besar, tawil, panjang, katsir, banyak, mujtahid, tekun, atau rajin. Kalau muannats, perempuan, dia hanya ditambahkan dengan tak marbuthah di belakangnya. Kabir, kabiroh, tawil, tawilah, katsir, katsiroh. Kemudian mujtahid, mujtahidah. Ini adalah sifat. Kata sifat memiliki bentuk ganda juga. Ada yang jamak salim juga, bahkan ada yang jamak taksir atau jamak yang terpecah. Jamak mudzakkar. Kita lihat. Jamak mudzakkar contohnya kibar. Kibar adalah besar. Jamak dari kabir, kibar. Tiwal jamak dari tawil. Katsirun jamak dari katsir. Mujtahidun jamak dari mujtahid. Yang kibar dan tiwal ini jamak taksir. Yang katsirun, mujtahidun ini jamak salim. Dia hanya perlu menambahkan waw nun di belakang. Penggunaannya biasanya untuk yang berakal. Orang laki-laki yang berakal. Sifat ini disematkan untuk orang-orang yang berakal, bukan untuk benda-benda jamak yang tidak berakal. Ini pun juga demikian. Biasanya juga untuk yang berakal. Kibar dan tiwal. Sekarang yang jamak muannas. Kabirat, jamak dari kabirah. Tawilat, jamak dari tawilah, tawilatun. Katsirat, jamak dari katsirah. Mujtahidat, jamak dari mujtahidatun. Ini pun juga demikian digunakan untuk kata benda jamak perempuan dan berakal. Nah, kalau tidak berakal pakai apa? Kabirotun. Meskipun jamak seperti kitab, jamaknya kutubun, misal kitab-kitab yang besar, maka kita menggunakan kutubun kabirotun. Tidak memakai kabirot karena kitab itu tidak berakal. Jadi yang ini, jamak muannas ini, untuk yang sifat ini, digunakan untuk yang berakal. Kutubun kabirotun. Kalau yang kabirot, contohnya adalah al-muallimah, al-muallimatu, al-kabiratu. Contohnya itu. Guru-guru yang besar. Contoh lagi. At-talibatu tawilatun. Kalau ini at-talibatu tawilatun. Mahasiswa-mahasiswa itu panjang. Bisa dipahami? Demikian pula dengan mujtahidat. Al-mu'minatu mujtahidatun. Muslimah-muslimah itu rajin. Itu kalau dalam bentuk subjek predikat atau mubtada khobar. Nanti ada contoh lain kalau ketika kita ingin mengungkapkan mukmin-mukmin yang rajin, maka ungkapannya al-mu'minatu al-mujtahidatu. Jadi kalau yang susunannya dia itu kata benda dan sifat, yang ada yangnya, mukminah yang rajin,
maka dia ada alnya semua. Al-mu'minatu, al-mujtahidatu. Kalau ganda, sama. Ditambahi alif nun seperti kata bunda biasanya kalau dia itu ganda ditambahi alif nun. Kitabani kabironi, 2 kitab yang besar. Al-kitabani al-kabironi juga betul. Kemudian tawilani dari tawilun. Kalau 2 yang besar, tawilani. Kasironi, 2 yang banyak. Mujtahidani, 2 yang rajin. Al-mu'minani, al-mujtahidani. Mukmin-mukmin yang rajin. Nanti akan ada contohnya di bawah. Sementara saya jelaskan dulu yang ini. Nah, kalau yang perempuan juga demikian, sama tinggal nambahi alif nun aja untuk yang sifat. Sama seperti isim biasa. Kabiratun jadi kabirotani, tawilatun jadi tawilatani, kasiratun jadi kasirotani, mujtahidatun jadinya mujtahidatani. Taknya tetap, jangan dibuang, tinggal ditambahi alif nun. Nah ini, jadi kata sifat itu ada yang dibagi 2. Kedudukannya bisa sebagai predikat atau khobar. Kemudian kata sifat bisa juga kedudukannya sebagai atribut yang saya sebut sebagai yang tadi. Atau bahasa Arabnya adalah an-na'tu atau na'at. Misal ya. Yang sebagai predikat atau mubtada khobar. Al-baitu kabirun. Mubtadanya al-baitu, kabirunnya khobarnya adalah kabirun. Nah, ini susunannya sebagai sifat kabirun ini sebagai predikat. Al-ghurfatu jadidatun. Nah, sifat jadidah ini adalah sifat, artinya baru. Baru yang ada di sini ini dia berkedudukan sebagai predikat. Ruang itu baru. Kamar itu, rumah itu besar. Contoh lain. Al-qalamu kasirun. Kasirun di sini sifat yang menjadi predikat. Al-khizanatu tawilatun. Tawilatun. Itu sebagai predikat dari al-khizanah. Lemari itu panjang. Bedanya sama yang ini apa? Rumah yang besar. Bukan rumah itu besar, tapi rumah yang besar. Ini belum menjadi kalimat yang mufidah. Jadi ini hanya klausa. Al-baitu, al-kabir, bla bla bla. Nah, yang kalau dia sifat kedudukannya sebagai atribut, maka dia harus menyesuaikan dengan man'utnya atau kata bendanya yang disifati. Misal di sini ada al, maka di sini kata sifatnya harus ada al. Kalau tidak ada al seperti ini, maka juga tidak ada alnya. Contoh yang ada alnya, al-baitu al-kabir, rumah yang besar itu, al-ghurfatu al-jadidah, ruang yang baru itu, baitun kabirun, kalau tidak pakai al, rumah yang besar itu, atau rumah yang besar, ghurfatun jadidatun, kamar yang baru. Bisa dipahami perbedaannya? Kalau ini dia sebagai subjek predikat. Kalimatnya udah utuh atau mufidah. Kalau ini dia masih menjadi klausa. Rumah yang besar itu bla bla bla. Al-baitu al-kabir, rumah yang besar itu. Baitun kabir, rumah yang besar. Kalau ini al-baitu kabir, rumah ini dapat dengan rumah ini besar. Rumah ini besar, kamar ini kecil, dan seterusnya. Ini sebagai predikat. Kalau yang ini, al-kabiro, ini sebagai naat.
Oleh karenanya, ketika dia itu ada alnya, isimnya ada alnya, al-baitu di sini ada al, maka di sini harus juga ada alnya. Kalau baitun aja nggak pakai al, maka dia juga tidak memakai al, tanpa al. Nah, ini ketika dia menjadi naat atau atribut. Kita kasih contoh lain. Al-baladu al-kabiratu. Balad itu perempuan ya. Sudah kita jelaskan kemarin. Al-baladu, negara itu negara yang besar. Al-baladu al-kabiratu. Negara yang besar. Kalau kita ingin mengungkapkan negara itu besar, al-baladu, kita pakai yang ini, yang atas sebagai predikat. Al-baladu kabiratun. Al-baladu kabiratun. Tapi kalau kita ingin bilang negara yang besar, al-baladu al-kabiratu, bla bla bla. Nukta-nukta. Kita kasih contoh lain. At-tawilatu. At-tawilatu yang sebagai predikat ya. At-tawilatu tawilun. At-tawilatun, sorry. Meja itu panjang. Meja yang panjang, bagaimana mengungkapkannya? At-tawilatu. At-tawilatu. Gitu. Atau contoh yang lain. Kursi ini bersih. Al-kursiyu nadhifun. Pakai yang pertama. Kursi yang bersih, kita pakai yang kedua atau nah. Kursi yang bersih, al-kursiyu an-nadhifu. Atau kursiyun nadhifun kalau tidak pakai al. Kursiyun nadhifun. Kursi yang bersih. Dalam bentuk tunggal, antara isim dan sifat harus sesuai. Sesuai apanya? Jumlahnya, mufradnya. Kalau tunggal ya tunggal. Kalau tunggal, maka kata sifatnya harus tunggal juga. Al-baitu kabirun. Al-baitu al-kabir. Rumah yang besar itu. Jadi, kabirun ini tunggal, al-kabirun ini juga tunggal, karena al-baitu tunggal. Al-baitu di sini mudzakkar, maka kata sifatnya kabir di sini juga harus mudzakkar. Ini juga harus mudzakkar. Kalau jamak, ya harus pakai jamak juga. Gendernya juga demikian. Di sini mudzakkar, mudzakkar, muannas, muannas. Al-baitu al-kabiru, al-ghurfatu al-jadidatu. Rumah yang besar itu, kamar yang baru itu. Al-ghurfatu muannas, al-jadidatu juga harus muannas. Demikian pula ketika dia ini posisinya sebagai subjek predikat, harus sesuai juga gendernya. Al-baitu kabirun. Rumah itu besar. Nggak bisa kita bilang kabiratun. Kenapa? Karena al-baitu mudzakkar. Al-ghurfatu jadidatun. Ruangan itu baru. Ruangan itu atau kamar itu baru. Al-ghurfatu ini muannas, maka predikatnya jadidah di sini harus muannas juga. Ketentuan yang lain dalam sifat itu adalah sesuai dalam nakirah atau ma'rifahnya. Nakirah di sini tandanya adalah di tanwin, nggak boleh dikasih al. Ma'rifah tandanya di sini dia dikasih al. Kalau di sini ada alnya, maka kata sifatnya harus ada alnya. Ketika dia sebagai atribut, bukan sebagai predikat. Sebagai atribut ya. Yang ungkapannya itu rumah yang besar itu. Bukan rumah itu besar, bukan yang seperti itu. Tapi yang rumah yang besar itu. Rumah yang besar, kamar yang besar. Di sini ada al, maka di sini ada alnya juga. Al-baitu al-kabiru. Al-ghurfatu. Nah, ini sesuai kan? Al. Maka di sini juga ada alnya.
Dia ma'rifah, sifatnya juga ma'rifah. Nah, ini tidak ada alnya alias nakiro, ghurfatun jadidatun. Maka juga tidak boleh ada alnya. Kalau dia sebagai na'at, kata sifat yang na'at atau atribut yang besar, yang titik-titik, yang titik-titik. Kamar yang baru, seperti itu. Rumah yang besar, kamar yang baru. Nah, ini kalian harus sesuaikan. Kalau di sini ada alnya, maka harus ada alnya. Kalau tidak ada, maka kata sifatnya juga tidak boleh ada alnya. Kalau dia sebagai atribut atau na'at. Pena yang baru, qalamun jadidun. Kalau pena itu baru, al-qalamu jadidun. Nah, itu beda lagi. Kalau al-qalamu jadidun, dia sebagai kata sifatnya sebagai predikat. Pena itu baru. Tapi kalau sebagai naat, qalamun jadidun. Pena yang baru. Qalamun tanpa al, jadidun juga tanpa al. Ini kalau dia jamak sekarang ya. Di sini jamak, maka predikatnya juga harus jamak. Al-muallimuna mujtahiduna. Al-muallimatu mujtahidatun. Ar-rijalu tiwalun. Dia jamak, maka dia harus jamak juga kata sifatnya harus jamak. Kalau ini tanpa al, kenapa? Karena dia sebagai predikat, bukan sebagai naat atau atribut yang. Nggak ada ciri-cirinya, ada kata-kata yang, guru-guru yang gitu kalau dia naat. Tapi kalau predikat, khobar di sini bermakna guru-guru itu. Kenapa? Guru-guru itu rajin. Guru-guru perempuan itu rajin. Jadi harus sesuai ya. Kata sifatnya di sini kalau dia jamak muannas salim, maka harus jamak muannas salim. Kalau ini muallimun jamak mudzakkar salim, maka predikatnya harus jamak mudzakkar salim. Di sini ar-rijal jamak taksir, maka kata sifatnya yang sebagai predikat ini dia harus jamak taksir juga. Ar-rijalu tiwalun. Jadi semuanya harus disesuaikan ya. Kata sifat jamak berfungsi sebagai atribut na'at. Nah, ini juga sama dengan yang tadi, kalau ada alnya, ya ada alnya juga kalau na'at ya. Al-muallimuna, al-mujtahiduna, guru-guru laki-laki yang tekun. Al-muallimatu, al-mujtahidatu, guru-guru perempuan yang tekun atau yang rajin. Ini juga demikian, kalau na'at harus ada alnya juga, ini juga alnya juga sifatnya. Ar-rijalu, at-tiwalu, orang-orang laki-laki yang panjang atau yang tinggi. Kalau tanpa al boleh-boleh saja, tapi harus sesuai juga. Di sini tanpa al, kata sifatnya juga tanpa al. Rijalun, tiwalun. Orang-orang laki-laki yang tinggi atau panjang. Nah, kalau ini untuk kata benda yang tidak berakal. Kita lihat yang kedudukannya sebagai predikat. Meja itu kan tidak berakal. Jamaknya meja adalah al-tawilat. Tunggalnya tawilatun, jamaknya tawilatun. Meja-meja itu besar. Al-tawilatu kabirotun. Katanya tadi harus sama, Ustazah. Nah, karena dia ini tidak berakal, seperti yang saya jelaskan tadi, maka kata sifatnya itu tetap ngikut ke jamak muannas yang tunggal.
Bukan at-tawilatu kabirotun, bukan seperti itu, tapi kabirotun. Kenapa? Karena dia tidak berakal. Pena juga gitu. Loh, pena kan laki-laki, Ustazah, kolamun. Nah, maka dari itu kata benda yang tidak berakal, baik laki-laki maupun perempuan, ketika dia jamak, maka dia disifati atau dihukumi sebagai mu'annas. Jadi al-aqlam, jamak dari kolamun, dia itu kalau sudah jamak seperti aklam ini, maka dia disifati mu'annas, sehingga kata sifatnya yang berfungsi sebagai predikat maupun naat harus perempuan juga, harus mu'annas. Al-aqlamu jadidatun. Demikian pula dengan kutub. Al-kutubu jadidatun. Kutub itu berasal dari tunggalnya kitabun. Dia mudzakkar. Kalau dia itu jamak, maka dia harus perempuan. Al-kutubu jadidatun. Bukan al-kutubu jadid, tapi al-kutubu jadidatun. Apalagi yang sudah perempuan beneran dari tunggalnya, maka ya tetap harus perempuan dan kata sifatnya tunggal. At-tawilatu kabiratun. Al-ghurfatu, al-ghurafu jamak dari ghurfatun, kabiratun. Al-ghurafu kabiratun. Apalagi? Al-mistoratu atau al-mimbodatu, meja, artinya juga meja, kabirotun. Kemudian contoh lagi, al-abwabu jadidatun. Al-abwab jamak dari babun. Babun abwabun. Al-abwabu jadidatun. Pakai muannas. Kenapa? Karena dia kata benda tidak berakal. Mau laki-laki mau perempuan, kalau kata benda tidak berakal dijamakkan, maka dia disifati perempuan. Perempuan tunggal, tinggal ditambahi dengan tak marbutoh. Sekarang yang atribut, kalau atribut sebagai naat, meja-meja yang besar ini, ada yangnya ya, pena-pena yang baru, meja-meja yang baru, meja-meja yang besar. Nah, dia harus sesuai nih. Ada al, ada al. Ada al, ada al. At-tawilatu, al-kabiratu, meja-meja yang besar, al-aqlamu, al-jadidatu, pena-pena yang baru, dan seterusnya. Al-ghurafu, an-nadhifatu, ghuraf, ghurafun, jamak dari ghurfatun. Al-ghurafu, al-jadidatu, al-ghurafu, al-nadhifatu. Kemudian as-suratu al-jamilatu, as-suwaru al-jamilatu, as-suwar jamak dari surah. Kalau naat harus sama ya, ma'rifah. Kemudian sesuaikan juga gendernya. Kalau gendernya ini laki-laki, maka harus laki-laki juga. Tapi kalau dia itu jamak, tidak berakal, pasti dia perempuan. Nanti harus al-jadidah. Ini kesesuaiannya. Al-muallimun, dia itu jamak mudzakkar salim, bisa diganti dengan hum, kata ganti atau dhamir hum. Kenapa? Karena bisa diibaratkan dengan mereka laki-laki. Al-baitu, kata gantinya huwa. Al-ghurfatu, kata gantinya hiya. Al-muallimat, guru-guru perempuan, kata gantinya adalah mereka perempuan alias hunna. At-tawilat, meja-meja, ya, meja-meja, karena dia itu
tidak berakal, maka dia tetap dihukumi perempuan satu. Maka pakai hiya. Aklam juga demikian, tidak berakal, jamak, mau laki-laki atau perempuan, dia kata gantinya adalah hiya. Jadi ini adalah kata ganti dari masing-masing kata bendanya. Nah, kata sifatnya harus menyesuaikan ya. Huwa, maka kabir, nggak boleh kabirotun. Hiya, maka kabirotun, bukan kabir, karena dia perempuan. Jamak juga demikian, seperti yang saya katakan tadi. Dia tidak berakal dan jamak, dia tetap dianggap sebagai tunggal mu'annas. Maka dia pakai hiya. Mau laki-laki perempuan sama, iya. Al-aqlam, al-ajdar, kemudian al-kutub, al-buyut, rumah-rumah, dia kan laki-laki. Tapi dia jamak, maka tetap kata gantinya adalah tunggal perempuan. Bisa diganti dengan hiya. Kata gantinya adalah hiya, bukan hum. Karena kalau hum itu berakal mereka laki-laki.